Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarkandi berkata, seorang akan menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar harus melengkapi 5 syarat. Syarat yang pertama harus berilmu. Sebab orang yang bodoh tidak mengerti ma'ruf dan mungkar. 2. Ikhlas karena Allah dan menegakkan agama. 3. Kasih sayang kepada yang dinasihati dengan lunak dan ramah tamah dan jangan menggunakan kekerasan. Sebab Allah Ta'ala telah berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam supaya berlaku lunak kepada Fir'aun. 4. Sabar tenang sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, anjurkan kebaikan dan cegahlah yang mungkar dan sabarlah terhadap segala penderitaanmu. 5. Harus mengerjakan apa-apa yang dianjurkan supaya tidak dicemohkan orang atas perbuatannya sendiri, sehingga tidak termasuk pada ayat yang artinya, apakah kamu menganjurkan kebaikan kepada orang lain tetapi melupakan dirimu sendiri. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'aitu lailatan usriya bi ila as-sama'i rijalan tuqradu shifahuhum bil maqaridhi faqultu man haula ya Jibril qala khutaba'u ummatika alladzina kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitaba afala yaqilun. Ketika malam Isra saya melihat orang-orang yang digunting bibirnya dengan sebuah gunting. Dan ketika saya bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapakah mereka itu ya Jibril? Jibril menjawab, mereka pemimpin-pemimpin dari umatmu yang menganjurkan orang lain supaya berbuat baik, tetapi lupa pada diri mereka sendiri. Padahal mereka membaca kitab Allah, tetapi mereka tidak memperhatikan dan tidak mengamalkannya. Artinya di sini bila kita ingin memperbaiki seseorang, kita lihat orang itu tidak melaksanakan sholat, kita harus lebih dahulu sholat. Sholat 5 waktu adalah merupakan kewajiban bagi kita. Maka bila kita melihat seorang tidak melakukan sholat, maka kita harus terlebih dahulu melaksanakan sholat yang 5 waktu, baru kita memperbaiki atau menasihati orang tersebut agar mereka itu sholat. Atau misalnya kita melihat warga masyarakat kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, sebelum kita menasihati orang tersebut agar berpuasa, kita lebih dahulu melaksanakan puasa. Nah, itulah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca tadi. Qatadah berkata, di dalam kitab Taurat ada tertulis, hai anak Adam, engkau mengingatkan orang lain dengan ajaranku, sedang engkau melupakan aku, dan mengajak orang kembali kepadaku, sedang engkau lari daripadaku, maka sia-sia perbuatanmu itu. Abu Muawiyah Al-Farazi meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu kini dalam hal yang sangat jelas dari jalan Tuhanmu, sehingga tempat tampak jelas bagimu 2 macam, mabuk
mabuk penghidupan dan mabuk kebodohan. Dan kamu kini masih menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar serta berjuang fisabilillah. Tetapi kelak kamu akan terhalang dari semua itu jika telah merata kepadamu rasa cinta dunia, sehingga kamu tidak lagi amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan kamu berjuang bukan dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang dapat menegakkan ajaran kitab dengan sembunyi atau terang-terang sama pahalanya dengan orang-orang dahulu dari sahabat Muhajirin dan Ansor. Al-Hasan berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang lari dari daerah ke lain daerah, dari kota ke lain kota untuk mempertahankan agamanya, walau baru melangkah satu jengkal, maka telah pasti masuk surga dan menjadi kawan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam telah berhijrah dari Hiraan dan ke Syam, yaitu yang tersebut dalam ayat Inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Dan berkata Ibrahim, sungguh aku akan berhijrah kepada Tuhanku, sungguh dialah yang mulia, jaya dan maha bijaksana. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Sungguh aku akan pergi kepada Tuhanku, dialah yang memberi hidayah dan memimpin aku. Dan Nabi Muhammad SAW telah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Maka siapa di daerah yang penuh maksiat lalu ia keluar daripadanya karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka telah mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah akan menjadi kawan keduanya di surga. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allahi wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, dan siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena taat kepada Allah dan Rasulullah kemudian mati, maka pahalanya telah dijamin oleh Allah dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini hadis-hadis menjelaskan kalau keadaan di suatu daerah atau di suatu kampung, di suatu tempat kita tinggal itu, atau bahkan di suatu negara yang kita tempati itu sudah tidak aman lagi kita untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena pemerintahan yang zalim atau keributan yang tidak bisa dihindari atau sulit untuk dihindari, maka kita sebagai umat manusia dianjurkan untuk meninggalkan kampung halaman kita atau daerah kita, bahkan negara kita, untuk menyelamatkan iman dan takwa kita agar kita tetap dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sesuai dengan tuntunan agama kita. Amin, amin, amin. Semoga kita selalu dalam situasi dan kondisi yang aman, tentram, damai, gemah ripah luh jinawi. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.